Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas kimia kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari materi konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan letak unsur, yaitu golongan dan periode, dalam tabel periodik yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalian perhatikan gambar berikut, di mana dalam gambar ini terlihat bahwa barang-barang yang ada biasanya di toko swalayan itu disusun dengan rapi. Susunannya itu pun memiliki keteraturan, di mana buah disusun sesama buah, kemudian minuman atau makanan itu disusun sesuai dengan makanan ya. Nah, bagaimana dengan unsur? Nah, jadi unsur itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom yang terdapat di dalam sistem periodik unsur. Bagaimana penyusunan unsur di dalam sistem periodik unsur? Nah, penyusunannya itu berdasarkan kepada konfigurasi elektron. Sekarang kita lihat aturan konfigurasi elektron yang pertama, yaitu berdasarkan asas Aufbau. Di sini ada gambar dari asas Aufbau, di mana elektron itu akan mengisi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi ya. Jadi ini adalah gambar dari diagram tingkat energi pada elektron. Nah, untuk asas Aufbau ini, cara mudah untuk menghafal seperti ini. Suruh saya pakai sepeda, pasti saya datang pakai sepeda. Datang pakai sepedanya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, di mana jumlah elektron maksimum dalam subkulit untuk S maksimalnya adalah 2, subkulit P maksimalnya 6, dan subkulit D maksimalnya adalah 10. Kemudian, penyingkatan penulisan konfigurasi elektron itu berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia, di mana He sama dengan 2, Ne sama dengan 10, Ar sama dengan 18, Kr sama dengan 36. Aturan yang kedua adalah asas larangan Pauli, di mana menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam suatu atom boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Aturan yang ketiga adalah aturan yang disampaikan oleh Hund atau dikenal dengan kaidah Hund, yang menyatakan orbital dengan tingkat energi yang sama akan terisi oleh elektron-elektron dengan spin searah sebelum terjadinya pasangan, di mana orbital S dan D berurutan. Itu ada istilah aturan setengah penuh-penuh dan aturan setengah penuh-setengah penuh, di mana setiap unsur itu memiliki kecenderungan untuk stabil. Orbital yang terisi penuh atau setengah penuh itu lebih stabil daripada orbital yang tidak penuh atau tidak setengah penuh. Pengecualian ini untuk unsur yang bernomor atom 24 dan 29. Walaupun masih ada beberapa unsur lagi. Jadi untuk nomor atom 24 dan 29 ini yang paling sering itu yang kita bahas untuk tingkat madrasah aliyah. Kalau cara menentukan golongan dan periode. Nah, untuk nomor periode itu ditunjukkan dengan jumlah kulit atau dari harga N terbesar. Jadi dari harga N terbesar. Kemudian nomor golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi. Nah, ini untuk golongan A dan golongan B.
Kalau nanti elektron valensinya S ya, berarti golongnya itu adalah 1A atau 2A. Apabila yang terakhir itu subkulitnya S dan P, itu kita jumlahkan nanti 3 sampai 8 berarti 3A sampai 8A. Sedangkan untuk golongan B itu penjumlahan antara subkulit S dan subkulit D. Dimana S tambah D itu bila jumlahnya 3, golongan 3B. S ditambah D 4 itu golongan 4B. S ditambah D sama dengan 5 itu golongan 5B. S tambah 6, S tambah D, S tambah D sama dengan 6 itu golongan 6B. S tambah D sama dengan 7 berarti golongan 7B. Kemudian S tambah D bila 8, 9, 10 itu merupakan golongan dari 8B. Jika S tambah D jumlahnya 11 berarti golongan 1B. Sedangkan jika S ditambah D jumlahnya 12 itu berarti golongan 2B. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Ya, kita menentukan letak unsur yaitu golongan dan periode. Ini ada Na nomor atom 11, Zn nomor atom 30, Se nomor atom 34 dan Cr nomor atom 24. Nah, ini yang ingat tadi ya, bahwa golongan itu merupakan jumlah elektron valensi. Jadi nanti saat menentukan golongan kita lihat S atau S tambah P atau S tambah D. Dan untuk periode ingat kembali itu berdasarkan dari harga N terbesar. Kemudian ingat kembali untuk penyingkatan gas mulia He sama dengan 2, Ne sama dengan 10, Ar sama dengan 18 dan Kr sama dengan 36. Kita bahas soal yang pertama. Na dengan nomor atom 11 berarti konfigurasinya berdasarkan asas Aufbau. Ingat ya tadi pakai sepeda, pasti saya, datang pakai sepeda, datang pakai sepeda. Suruh saya berarti 1S, 2, 2S, 2. Kemudian berarti suruh saya pakai sepeda. Berarti 2P6 dan 3S. Jadi nomor atom yang ditunjukkan oleh Na ini 11 ya. Berarti ini artinya angka yang berada di atas ini totalnya harus 11. Ingat tadi ya, kalau S maksimalnya 2, sedangkan P itu maksimalnya 6. Jadi kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 1. Itu jumlahnya adalah 11 sama dengan nomor atom Na yaitu 11. Nah, ingat ya, S ini walaupun maksimalnya 2 ya, kalimatnya maksimal 2, berarti S itu boleh kita isi 1. Jadi sesuai dengan nomor atom yang ditanyakan di dalam soal. Nah, sekarang nih, kita untuk penentuan golongan, kita lihat. Nah, S atau SP atau SD. Ya, ini terakhir adalah berarti ya, S itu 3S1. Nah, untuk penentuan, untuk penyingkatan konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia, kita lihat Na sini nomor atomnya adalah 11. Kita ambil pada gas mulia ini nomor atom yang lebih kecil dari Na, yang lebih kecil dari 11, berarti Ne sama dengan 10. Berarti penulisannya adalah Na 11 itu No 3S1, dimana No yang sama dengan jumlahnya 10 ya. Nah ini 1S2, 2S2, 2P6, ini totalnya adalah 10. Jadi yang total 10 ini itu disingkat menjadi No, berarti penyingkatannya No 3S1. Nah, untuk penentuan golongan,
Karena di sini terakhirnya S, berarti golongannya jumlah S. Di S ini jumlah angkanya 1, berarti golongannya adalah 1A. Sedangkan periode adalah harga N terbesar. Harga N terbesar atau harga kulit yang terbesar itu adalah 3. Jadi periodenya itu sama dengan 3 ya. Periodenya sama dengan 3. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Zn dengan nomor atom 30. Ingat ya, tadi untuk asas outbound suruh saya pakai sepeda, pasti saya datang pakai sepeda. Datang pakai sepeda. S maksimalnya 2, P maksimalnya 6, dan D maksimal 10. Ya, kita lanjut kerjakan ini. Yang Zn dengan nomor atom 30. Berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini totalnya baru 10. Kita harus membuat yang jumlah elektronnya adalah 30. Berarti harus kita lanjutkan. Setelah 2p6 berarti adalah 3s2. Lalu lanjut lagi, berarti 3p6. Totalnya kita hitung, baru jumlahnya adalah 18. Berarti harus kita tambah lagi. Setelah 3p6 berdasarkan asas outbound, berarti itu adalah 4s2. Kemudian nih terakhir 3d10. Kita hitung kembali 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20 tambah D-nya 10 berarti 30. Jadi sudah pas dengan nomor atom yang dimiliki Zn. Nah, berarti kita lihat di sini yang terakhirnya adalah D. Berarti ingat ya, D berarti kita temankan dengan S. Berarti ini adalah elektron valen. Untuk penyingkatan konfigurasi elektron yang berdasarkan gas mulia, berarti kita ambil ya, lihat nih, Zn-nya sini 30, berarti yang lebih kecil dari 30 pada gas mulia atau golongan 8A yaitu adalah AR yang jumlahnya 18. Berarti penyingkatan Zn30 itu AR 4S2 3D10, dimana AR yang jumlahnya tadi 18, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 ditambah 6, ini totalnya adalah 18. Yang jumlah 18 ini disingkat menjadi AR, berarti sisanya adalah 4S2 3D10. Sekarang untuk penentuan golongan, nah di sini S dengan D jumlahnya itu adalah 12. Kalau jumlahnya 12 itu berarti golongannya adalah golongan 2B. Sedangkan periode itu dari harga N yang terbesar. Berarti harga N yang terbesar itu dari angka yang di mukanya sini 4 dan 3. Berarti yang paling besar adalah 4. Jadi Zn dengan nomor atom 30 terletak pada golongan 2B periode 4. Kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Se dengan nomor atom 34. Kita buat konfigurasinya seperti asas outbound tadi. Suruh saya pakai sepeda, pasti saya datang pakai sepeda. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan terakhir berarti 4P4. Ya, kita hitung 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2, tambah 6, tambah 2, tambah 10, tambah 4, itu totalnya 34. Jadi sudah pas sesuai dengan dengan nomor atom yang dimiliki oleh Se. Nah, sekarang ini 4P4 ya. Berarti P, kalau P terakhir ini harus kita temankan dengan yang namanya subkulit S ya. Nah, jadi
yang kita beri tanda 4s2 dan 4p4. Untuk penyingkatannya, penyingkatan konfigurasi elektron, kita ambil kembali yang lebih kecil dari 34 berdasarkan golongan 8A. Berarti itu adalah AR, jumlahnya adalah 18. Berarti ini 2 tambah 2 tambah 6 ditambah 2 tambah 6, ini totalnya adalah 18. Jadi yang 18 ini kita wakilkan dengan lambang AR. Nah, berarti penyingkatannya ini SO34 itu AR, 4S2, 3D10, 4P4. Untuk penentuan golongan, nah untuk penentuan golongan, terakhirnya P kita tambahkan dengan S, di mana jumlah S ditambah P itu jumlahnya adalah 6. Berarti karena ini terakhirnya P, berarti sama dengan golongan 6A. Untuk periode, ingat ya, periode berdasarkan harga N terbesar. Harga N terbesar di sini 4S2, kemudian 4S2, 4P4. Berarti yang paling besar harga N-nya berarti adalah 4. Jadi SO terletak pada golongan 6A periode 4. Kita lanjut dengan contoh soal yang terakhir. CR nomor atom 24. Kita buat lagi konfigurasi berdasarkan asas Aufbau. Ya, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Nah, ingat di sini 4S2, 3D4. Berdasarkan kaidah Hun, maka ini dia tidak dalam keadaan stabil. Tetapi yang stabil konfigurasinya adalah 4S1, 3D5. Jadi konfigurasinya ini yang dipakai ya. Berarti konfigurasi dari CR24 itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Nah, untuk penyingkatan konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia, berarti yang lebih kecil dari 24 itu adalah 18 yang diwakilkan oleh AR. Ini berarti penyingkatannya, berarti CR 24, berarti penyingkatan untuk CR24 adalah AR 4S1, 3D5. Untuk penentuan golongannya, nah kita lihat S1D5, totalnya adalah 6. Karena dia D, berarti golongannya adalah golongan B, atau golongannya sama dengan golongan 6B. Untuk periode, ingat ya, periode diambil dari harga N terbesar, dari angka yang paling besar ya pada elektron valensi. Di sini 4S1, 3D5. Berarti yang lebih besar N-nya adalah 4. Berarti periodenya sama dengan 4. Jadi CR dengan nomor atom 24 terletak pada golongan 6B periode 4.